Alhamdulillah, Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin al-tahirin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsiya bitaqwallah, usikum wa nafsiya bitaqwallah, usikum wa nafsiya bitaqwallahi la'allakum turhamun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa selalu meningkatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan senantiasa berusaha semaksimal mungkin menjalankan perintah-perintah Allah, berusaha semaksimal mungkin menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang termulia, agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang tercinta di sisi Allah, di sisi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sebagaimana firman-Nya, inna akramakum indallahi atqakum. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Setiap kita berkewajiban menjaga diri kita masing-masing, menjaga keluarga kita masing-masing dari segala hal-hal yang diperintahkan oleh Allah, dari segala hal-hal yang dilarang oleh Allah dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selama diri kita masing-masing, pribadi kita masing-masing mampu menjaga perintah Allah, mampu menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi kita mampu menjaga keluarga kita masing-masing, anak-anak kita, cucu-cucu kita semuanya mampu menjaganya dari keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, maka Allah akan jadikan anak-anak kita dzurriyyatan thayyibah, anak-anak yang soleh solehah, anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Bahkan rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, wal barakah apabila kita peduli terhadap keluarga kita, sayang kepada keluarga kita, senantiasa mampu menasehati terhadap keluarga kita, senantiasa mampu mengajak kebaikan terhadap keluarga kita. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ku
anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu hai hamba-hambaku, jagalah dan peliharalah keluargamu hai hamba-hambaku dari panasnya api neraka. Siapa saja yang mampu menjaga pribadinya masing-masing, mampu menjaga keluarganya dari cilatan api neraka, maka itulah hamba-hamba Allah yang betul-betul menjaga keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setidaknya kita perbanyak doa dan doa untuk keluarga kita, anak cucu kita, sebab doa orang tua terhadap putra dan putrinya sebagaimana doa baginda Rasulullah sangat mustajab. Doaul walid liwaladihi kadu'ain nabiyyi li ummati. Doa orang tua kepada putra dan putrinya adalah mustajabah seperti doanya Rasulullah yang sangat mustajabah, yang sangat dikabulkan oleh Allah, seperti doa Rasulullah terhadap umatnya. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Setiap di antara kita punya kewajiban, bukan hanya menjaga diri kita, keluarga kita, tetapi lingkungan masyarakat kita. Kita wajib untuk mengajak kebaikan kepada warga masyarakat kita. Yang belum beriman kita ajak beriman, yang belum melaksanakan perintah Allah kita perintahkan dan kita ajak dengan santun, dengan baik, dengan tanpa menciderainya atau melukai hatinya. Sebab kewajiban setiap muslim adalah mengajak kebaikan. Kewajiban setiap muslim adalah mencegah dari kemungkaran dan keburukan. Sebagaimana firman Allah, wal takum minkum ummatun yad'auna ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Setiap kita punya kewajiban. Tetangga kita, saudara kita, famili kita, bahkan siapa saja yang belum menjalankan perintah Allah, bahkan ada di antara saudara kita, seiman, seagama, tetangga kita, handai taulan kita, yang belum mengerjakan perintah Allah, yang masih ada naudzubillah min syarri dzalik, miras, judi dan lain sebagainya. Tugas kita, jadilah seorang hamba takum minkum ummatu yad'una ilal khairi, terus mengajak kebaikan, terus mengajak kebaikan, wa ya'muruna bil ma'rufi, terus memerintahkan kebaikan, wa yanhauna 'anil munkari, dan terus mencegah kemungkaran-kemungkaran. Sebab itu tugas kita semuanya, bukan hanya tugas seorang ulama, bukan hanya tugas seorang ustadz, bukan hanya tugas tokoh agama, tetapi tugas kita masing-masing sangat berat, yaitu mensterilkan keimanan mereka, mengajak mereka menuju kebaikan, menuju ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu bulan Syawal adalah bulan peningkatan amal ibadah kita pasca Ramadan. Maka tugas kita masih banyak, di samping mengajak diri kita kebaikan, mengajak kepada keluarga kita menuju kebaikan, mengajak masyarakat dan lingkungan kita menuju kebaikan, mencegah dari kemungkaran. Apabila masih ada yang berseteru, kita rukunkan. Apabila masih ada yang tidak saling bertegur sapa, kita rukunkan. Apabila tidak ada yang saling menghargai satu sama lainnya, kita bantu, kita mediasi agar menjadi yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Maka lingkungan kita mencerminkan negara kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang aman, damai dan sejahtera, senantiasa mendapatkan ampunan Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia dan di akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah.
Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan dalam kajiannya surat Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wal asri demi masa, wal asri demi waktu asar yang sangat pendek antara waktu asar dengan waktu maghrib. Bahwa sesungguhnya dunia yang kita tempati ini adalah dunia yang semu dan sementara. Batasannya menunggu datangnya hari kiamat. Waktunya wal asri demi masa, waktu asar dengan waktu maghrib sangat pendek sekali. Karena itu orang-orang yang merugi adalah orang-orang yang tidak memanfaatkan waktunya. Dalam kajian tafsir Al-Marughi disebutkan al-asr demi masa, demi waktu asar. Yang pertama az-zamanu, demi zaman yang sekarang ini kita nikmati, kita hirup lingkungan kita masing-masing. Kita hidup di tahun 1445 Hijriah, kita hidup di tahun 2024 ini. Kita betul-betul harus pandai-pandai melihat situasi zaman yang seperti ini. Banyak zaman hoax. Kalau zaman Rasulullah, hadithul ifki, cerita bohong sudah ada di zaman Rasulullah. Berita hoax sudah ada di zaman Rasulullah. Zaman sekarang jauh lebih dahsyat. Saling menghujat satu sama lainnya, saling menghina satu sama lainnya, saling berseteru satu sama lainnya, saling menjatuhkan satu sama lainnya. Demi zaman yang semakin tahun, semakin tahun, semakin tahun, semakin datangnya akhir zaman, semakin banyak fitnah, ghibah dan lain sebagainya. Maka siapa saja pandai-pandai memanfaatkan zaman yang seperti ini, itulah hamba-hamba Allah yang selamat senantiasa, bahagia dunia dan akhiratnya. Asil Al-Marughi, tafsir Al-Marughi menjelaskan lagi, al-asr demi al-umr, demi umur. Umur kita rata-rata menurut Rasulullah ma baina sittina wa sab'in. Alhamdulillah, wajib kita syukuri jika umur kita sudah melebihi 60 tahun. Alhamdulillah. Umur kita apabila sudah melebihi 70 tahun, ini kelebihan yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demi umur kita yang tinggal menunggu kapan dipanggil oleh Allah lewat malaikat Israel. Maka berbahagialah hamba-hamba Allah yang pasca Ramadan melewatinya, hari raya sampai 10 Syawal ini melewatinya. Maka bersyukurlah diberikan oleh Allah umur yang panjang untuk perbanyak amal ibadah, untuk memperbanyak mencari bekal. Watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Carilah bekal yang sebanyak-banyaknya. Bekal yang paling utama bagi kita semuanya adalah ketakwaan, peningkatan ketakwaan, peningkatan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Az-zaman, al-umr, dan yang terakhir adalah al-waqt, demi waktu yang sangat singkat dan pendek ini. Waktu kita sangat pendek. Setahun rasanya seperti sebulan. Sebulan rasanya begitu cepatnya seperti seminggu. Seminggu rasanya seperti 1 jam, dan seterusnya. Barusan Ramadan, Ramadan lagi. Barusan berhari raya lagi. Tanpa terasa usia kita 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Begitu singkatnya waktu-waktu yang telah kita lewati. Apakah waktu yang singkat itu? Masihkah kita senantiasa menjauh dari Allah? Ataukah masihkah kita senantiasa mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Jalur vertikal kita kepada Allah sudah baikkah?
Sudah dekatkah kita dengan Allah, atau sebaliknya justru semakin bertambah umur kita, semakin menjauh kita dari Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, khairun nas man tala umru wa hasuna amalu. Sebaik-baik manusia adalah hamba Allah yang ditambahkan oleh Allah umurnya berapa tahun pun, wa khairun nas, umurnya ditambah oleh Allah, tetapi khairun nas ini bertambah pula kebaikannya, amin. Tetapi sejelek-jelek manusia, wa syarrun nas man tala umruhu wa syarra ay wa amalu. Sejelek-jelek manusia adalah manusia yang umurnya bertambah, tidak bertambah kebaikannya, tetapi bertambah keburukannya, tetapi bertambah dosa dan kemaksiatannya, tetapi bertambah jauhnya dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang-orang yang terjelek di sisi Allah, di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu Allah mengingatkan, wa tawasau bil haqqi, saling menasehatilah terhadap kebaikan, saling menasihati terhadap kejujuran, saling menasihati terhadap keterbukaan, saling menasihati satu sama lainnya. Wa tawasau bisabri, senantiasa saling menasihati tentang kesabaran. Wasta'inu bisabri wassalah, minta tolonglah terus kepada Allah. Dengan cara apa? Bisabri, sabar menerima qada Allah. Bisabri, sabar menerima rizki pemberian Allah. Bisabri, sabar menerima ujian yang diberikan oleh Allah. Bisabri, dan bersabar menjalankan perintah sholat 5 waktu, sholat sunat yang lainnya. Maka pasca Ramadan ini, jadikan diri kita seperti Ramadan yang lalu, 10 hari yang lalu, 20 hari yang lalu, 30 hari yang lalu. Semangat Ramadan, walaupun Syawal telah berlalu, tetap semangat ibadah kita, tetap semangat zikir kita, tetap semangat baca Al-Quran kita, tetap semangat ibadah dan sedekah kita, tetap semangat jalin vertikal kita kepada Allah, baik pula horizontal kepada sesama manusia, saling memaafkan satu sama lainnya, saling mencintai satu sama lainnya, saling bertegur sapa satu yang sama lainnya, dan saling sayang menyayangi, cinta mencintai sesama satu sama lainnya. Maka itulah hamba-hamba Allah yang berhak mendapatkan sertifikat, yaitu iman dan takwa kepada Allah, sertifikat surga Allah yang dijanjikan oleh Allah, karena vertikalnya baik, horizontalnya baik di sisi Allah, di sisi Rasulullah, di sisi sesama manusia. Itulah hamba-hamba Allah yang hidupnya beruntung selama di dunia, selamat di akhiratnya. Semakin meningkat ibadah kita, semakin meningkat kebaikan kita, semakin meningkat hablum minallah wa hablum minan nas, dan itu semuanya akan mengantarkan akhir hayat kita menuju keselamatan, kesuksesan akhir hayat kita, yaitu husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat